DPR RI dan KPU RI sepakat durasi pelaksanaan pemilu 2024 dilaksanakan selama 75 hari dari agenda awal selama 120 hari. Nah, tentang waktu yang cukup singkat ini tentunya menjadi tantangan bagi partai politik agar bagaimana mengenalkan program kerja dan visi misinya kepada masyarakat luas. Di Kementerian Hukum dan HAM sendiri tercatat 75 partai politik. KPU RI sudah memulai tahapan pemilu. Pada Agustus 2022 ini, sudah dimulai pendaftaran pemilu 2024 bagi partai politik. Nah, saat ini kita akan berdiskusi bagaimana partai politik untuk melanjutkan tahapan verifikasi patwal yang sudah dibuka oleh KPU RI. Sudah hadir bersama kita hari ini dua narasumber kami, Mas Hari Budianto, Ketua Bidang Politik dan Publikasi DPP Partai Perindo. Apa kabar, Mas Heri? Alhamdulillah, baik. Ini sapaannya Mas Heri Budianto, Mas Heri? Herbut sering dipanggil. Herbut sering dipanggil. Oke, baik. Dan yang kedua juga narasumber kita tidak kalah luar biasa. Ini senior saya, seorang jurnalis perempuan, dan sekarang menjabat sebagai Ketua Juru Bicara DPP Partai Perindo. Mbak Ike Juliasti, apa kabar? Ya, koreksi dikit ya, Ketua Program Bidang Head of Media Center. Sekaligus juru bicara nasional. Nah, komandan ya, koordinatornya Bang Herbut, koordinator juru bicaranya ya. Salam kenal. Sebelum saya mulai bertanya ini, saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada Partai Perindo yang kemarin sudah dinyatakan oleh KPU bahwa sudah lolos pemberkasan. Nah, tentunya ini menjadi salah satu tantangan lebih lanjutan nih. Saya pengen dulu bertanya sama Mas Herbut ya. Mas Herbut, seperti apa setelah ini tahapan verifikasi patwal yang dilakukan oleh Partai Perindo dalam menyongsong pemilu Pilpres Pileg 2024 mendatang? Ya, terima kasih. Seperti kita ketahui bahwa tahapan pemilu sudah dimulai oleh KPU RI, dan untuk menjadi peserta pemilu di pemilu 2024 itu ada 13 tahapan yang harus dilalui oleh partai politik, termasuk kami dari Partai Persatuan Indonesia atau Partai Perindo. Nah, kemarin ya, pada tanggal 1 Agustus, kami merupakan partai yang mendaftar di hari pertama. Dan kita datang, Ketua Umum berserta jajaran, sudah mendaftarkan diri ke KPU RI, dan pada siang hari setelah melalui proses verifikasi administrasi, Partai Perindo dinyatakan lolos administrasi tahap pertama. Masih ada 12 tahap. Sampai nanti pada tanggal 14 Desember akan ada pengesahan nomor urut oleh KPU, dan tentu kami Partai Perindo sangat siap ya menghadapi tahapan itu. Nah, perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat di Sumatera Selatan bahwa tahapan yang dilakukan oleh Partai Perindo untuk maju sebagai peserta pemilu itu sudah jauh-jauh hari disiapkan. Sebagai partai yang kami sudah pernah ikut gelaran pemilu tahun 2019, dan di Sumatera Selatan ini kami mendapatkan 20 kursi, ya, termasuk juga di provinsi di Sumatera Selatan itu ada 3 kursi, dan 17 itu tersebar di kabupaten kota yang ada se-Sumatera Selatan. Nah, persiapan tahapan daripada verifikasi KPU ini jauh-jauh hari sudah kami siapkan. Kami membentuk tim ya, yang dikepalai oleh Sekjen dan Wakil Sekjen, lalu kemudian seluruh DPW termasuk saya yang ditunjuk untuk menjadi koordinator verifikasi faktual secara nasional. Saya memegang 4 provinsi. 4 provinsi ya, Sumatera Selatan, ya, Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Jadi 4 ya. Ini adalah Sumatera Selatan adalah provinsi yang sangat siap ya untuk menghadapi verifikasi, mulai dari verifikasi administrasi sampai nanti ke verifikasi faktual. Harapan kita tentu ya di Sumatera Selatan kita dinyatakan lolos ya dan memenuhi syarat ya. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa seluruh jajaran DPP kami ya sesuai dengan arahan Ketua Umum Pak Haritanu Sudibyo dan juga jajaran DPW yang dikomandoi oleh Pak Februar Rahman ya, ini sangat siap menghadapi
gelaran ya, gelaran KPU ini mulai dari tahapan pendaftaran sampai nanti kami sangat siap dalam memenangkan pemilu. Optimismenya ini seperti apa nih, Bang? Ya, tentu sebuah partai politik memiliki target ya, target. Kami memiliki target 60 kursi untuk DPR RI dan seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan kita mentargetkan harus harus masuk. Artinya begini, kalau sebelumnya kami tidak mendapatkan kursi misalnya di kota Palembang, maka kami mentargetkan di pemilu 2024 harus dapat kursi. Misalnya kami ada 1 kursi di Musi Banyu Asin, maka targetnya kami harus mendapatkan 1 fraksi, minimal 3. Ya, misalnya kami dapat 1 fraksi, ya, 3 kursi misalnya di Kabupaten 4 Lawang, maka kami harus mendapatkan pada 2024 itu minimal 5 kursi, sehingga kami bisa menjadi unsur pimpinan di sana. Nah, target-target ini dibuat ya tentu bukan tanpa alasan. Ya, begitu siapnya Partai Perindo secara nasional maupun di tingkat Sumatera Selatan, ini adalah satu modal besar bagi kami untuk memenangkan kontestasi pemilu. Nah, kita tahu bahwa pemilu 2024 ini adalah pemilu serentak, sama dengan pemilu pada tahun 2019. Tapi yang harus diingat adalah untuk kemenangan di 2024 dalam gelaran pemilu 14 Februari 2024 itu nanti akan dilanjutkan dengan gelaran pilkada serentak pada bulan November tahun yang sama. Nah, sehingga tiket pilkada itu nanti akan ditentukan dari hasil pemilu 2024. Oke, baik. Saya pengen bertanya sama Mbak Ike ini. Mbak Ike ini lebih akrab dipanggil Mbak Ike Soeharjo. Mbak Ike, ini sebagai juru bicara Mbak Ike, ini seperti apa strategi dalam perekrutan calon-calon kader-kader dari Partai Perindo ini sendiri di Sumatera Selatan khususnya? Banyak cara ya, salah satunya bagaimana kita merekrut caleg-caleg yang berkualitas. Tadi sebelumnya kita juga merekrut kader-kader yang berkualitas itu seperti apa. Tentunya tidak hanya sembarangan kader, siapapun bisa menjadi kader. Tapi untuk masuk di Partai Perindo tentunya kan harus ada kualifikasi. Jadi contoh, sebelum saya masuk ke Partai Perindo kan, kualifikasi saya sebagai seorang jurnalis senior, pernah menjadi news anchor selama 10 tahun di TV One gitu kan. Ya, memang sudah di bidangnya itu bidang media, sekaligus juga menjadi juru bicara. Bang Herbut nggak usah diragukan lagi ya. Jadi sebagai seorang akademisi, doktor juga kan, beliau juga pengamat politik, pakar kebijakan publik. Jadi emang sudah ada sudah ada standarisasi untuk menjadi kader di Partai Perindo, untuk menjadi pengurus di Partai Perindo sendiri. Jadi kalau udah persyaratan dan kualifikasi yang tepat kan, otomatis kita tahu bahwa memang kita bisa bekerja semakin bagus, semakin baik, dan tentunya berkualitas. Jadi tidak hanya sekedar kader yang asal-asalan, memang sudah sesuai dengan kualifikasi dan bidang yang masing-masing. Oke, satu lagi nih, ini mungkin ke Mas Herbut. Strategi yang kita lakukan dalam upaya penjaringan calon-calon legislatif yang memang memiliki kualitas yang survive untuk kedepannya seperti apa? Harus diketahui oleh masyarakat bahwa Partai Perindo adalah partai yang inklusif. Inklusif itu terbuka, partai semua orang. Bagaimana cara kami merekrut? Kami menggelar konvensi rakyat ya sejak tanggal 24 November tahun 2021. Konvensi rakyat ini adalah satu pintu yang kami buka kepada seluruh masyarakat untuk mendaftarkan diri maju menjadi caleg di semua tingkatan, mulai dari kabupaten kota, provinsi, dan RI. Ya, silahkan masuk melalui www.konvensirakyat.com. Oke. Ya, ini menandakan bahwa Partai Perindo membuka ruang. Kami mengundang, silahkan siapapun, mulai dari kaum muda, milenial, lalu kemudian berbagai macam profesi, seniman, budayawan, guru,
ya, kemudian atlet, mantan atlet, pengusaha, Artinya, akademisi, artinya semua. dalam setiap elemen masyarakat dan golongan juga bisa kita rekrut sebagai kader-kader partai-partai Persis, Perindo ke keran depannya. itu kan sudah kami buka. Oke, ya, baik sudah Mas, kami buka. Mas Herbut dan Mbak Ika, kita akan melanjutkan di segmen kedua yang mungkin lebih tajam lagi bagaimana pandangan dari Partai Perindo dalam melihat situasi nasional saat ini khususnya dalam bidang pendidikan. Tetap bersama kami setelah pariwara berikut ini. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Masih dengan Ketua DPP Bidang Politik dan Kebijakan Publik sekaligus Koordinator Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo dengan Mas Heri Budianto. Mas Heri, menyambung tadi bahwa ada pembentukan Juru Bicara Nasional. Ini seberapa penting adanya Juru Bicara Nasional dari DPP Partai Perindo ini sendiri? Juru bicara itu sangat penting untuk menyampaikan visi, misi, garis politik, program Partai Perindo kepada masyarakat. Artinya apa? Peran daripada juru bicara itu adalah membawa pesan politik partai kepada masyarakat. Nah, ketika masyarakat mengetahui bagaimana perjuangan dari Partai Perindo, apa yang dilaksanakan, garis yang diperjuangkan apa, ya, kita memperjuangkan Indonesia sejahtera. Itu harus disampaikan kepada masyarakat. Nah, itulah peran daripada juru bicara. Nah, saya sebagai koordinator nasional ini sudah banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan di seluruh provinsi. Ya, di Perindo itu DPW, ya, DPW provinsi, untuk melahirkan para juru bicara di tingkat wilayah dan daerah, provinsi dan kabupaten kota. Tujuannya untuk apa? Semakin nanti para kader-kader ini memiliki skill, mereka bagaimana bisa menyampaikan melalui media mainstream, radio, TV, bisa mampu membuat rilis untuk media cetak, media online, dan juga mengelola media sosial. Ini sangat penting. Apakah ada banyak juru bicara nasional yang kita siapkan? Saat ini di DPP itu ada 10 juru bicara sesuai dengan bidang. Saya bidang politik, Mbak Ike bidang perempuan dan anak, ya. Juga ada yang lain, ya. Ada bidang hukum, ada bidang sosial, ada bidang keagamaan dan seterusnya. Ke Mbak Ike mungkin. Mbak Ike, seperti apa tantangan yang Mbak Ike rasakan dalam upaya mensosialisasikan program kerja, visi dan misi partai ini sehingga bisa diterima oleh masyarakat secara luas? Ya, kalau tantangan bagaimana begini. Jadi begini, kalau kita mengikuti perkembangan zaman kan sekarang ini sudah digital ya semuanya itu ya. Apalagi kita tahu di pemilu 2024 lebih dari 60% pemilih itu adalah generasi Z dan generasi milenial. Nah, jadi cara menyampaikan visi misi atau komunikasi politik dari Partai Perindo ke masyarakat juga harus menyesuaikan treatment dari media. Jadi tidak hanya media konvensional saja gitu, namun juga bisa melalui media sosial. Kita tahu sekarang target dari segmen milenial Gen Z itu kan bisa lewat Instagram, TikTok, itu yang sebagian besar mereka gunakan. Jadi bagaimana cara kita mengemas ya, meracik atau meramu suatu kegiatan politik yang mungkin kita buat bisa diterima oleh kalangan anak muda. Ya, jadi kita edukasi politik kita kemas lewat TikTok misalkan gitu kan. Apa yang menjadi tren kekinian. Iya, ya, misalnya lewat tren atau kekinian yang lagi viral, reels gitu kan. Terus pesan misalkan kita lihat treatment di Facebook yang notabene memang hampir lapisan masyarakat di daerah ini menggunakan Facebook. Nah, itu bagaimana isu yang kita ambil? Ternyata di Facebook itu kan lebih banyak disukai atau digunakan oleh kalangan misalkan kelompok ibu-ibu. Nah, iya, salah satu sosialisasi, ya, lewat ibu-ibu gitu kan. Jadi isu misalkan tuh kenaikan
harga bahan pokok. Nah, gitu kita harus memberikan edukasi bagaimana strategi untuk mengatasi hal tersebut. Terus, itu salah satu contoh. Kedua juga begini, kita mengenalkan tokoh-tokoh kita, program-program, visi misinya lewat podcast. Contoh, nah di DPP kan sudah ada podcast Perindo gitu kan, yang mengundang semua narasumber, tidak hanya internal DPP sendiri atau DPW dan DPD. Jadi semua kader-kader kita kenalkan, DPW, DPD, sampai DPP. Tapi kita juga mengundang narasumber eksternal. Nah, podcast ini kan banyak disukai kalangan anak muda. Jadi buatlah suatu tema yang mungkin apa sih yang menjadi kekinian saat ini gitu kan. Tidak hanya politik aja, tema-tema ringan gitu kan, tema-tema semua ya, politik, sosial, ekonomi, apapun itu. Iya. Iya betul. Jadi kita mengenalkan tidak langsung, oh ini partai politik, tidak gitu. Tapi harus mengenalkan, harus bisa mengambil hati masyarakat dulu gitu, lewat suatu hal mungkin yang menjadi perhatian, concern dari masyarakat itu apa. Oke, baik. Lanjut lagi ke Mas Herbut. Mas Herbut, kita melihat sekarang ini kan agak lebih spesifik nih Mas Herbut. Pendidikan nasional saat ini memang sedang diuji sepertinya kan. Kekerasan seksual, pelecehan terhadap siswa, anak-anak pendidikan di usia pendidikan. Ini menjadi perhatian serius pemerintah. Dan memang saat ini banyak sekali peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk menangani permasalahan tersebut. Kita sendiri itu melihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu. Ini seperti apa Mas Herbut? Ya, sekolah itu adalah zona nyaman, zona aman. Ya, jadi nyaman dan aman. Ya, tingkatan sekolah ada banyak ya. Sehingga apa? Seluruh peserta didik dimanapun, ya, baik itu yang pada tingkatan misalnya pada sekolah-sekolah formal, ya, termasuk juga non formal, termasuk juga di dalam ini misalnya pada pesantren dan seterusnya. Nah, ini harus mendapat perlindungan yang pasti, perlindungan hukum yang pasti. Sehingga apa? Perangkat-perangkat yang melindungi daripada peserta didik itu betul-betul harus ditegakkan. Bagaimana dengan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah terhadap keadilan tersebut? Ya, dari aspek itu kan sudah clear sebenarnya ya. Ya, cuma memang di dalam implementasi kita lihat pengawasan, pada aspek pengawasan yang memang kurang. Pengawasan itu kan harus dilakukan internal, ya kan? Tidak mungkin pemerintah secara spesifik ya mereka melakukan pengawasan day to day terhadap seluruh lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan. Maka pengawasan internal itu yang harus dilakukan. Artinya pengawasan internal perlu ditingkatkan. Betul, ya. Kemudian aturan yang terhadap peserta didik di sekolah ini juga menjadi konsentrasi, ya. Saya sambil contoh misalnya ya, kalau ada ya indikasi terhadap perilaku kekerasan di sekolah, maka pimpinan lembaga sekolah tersebut harus tegas gitu dan harus memberhentikan gitu ya yang pelaku ini gitu dan memberikan perlindungan maksimal kepada korban. Baru kemudian nanti kan kalau masuk ranah hukum maka penegakan hukum yang harus dilakukan terhadap itu. Terhadap misalnya kasus-kasus tersebut ya. Jangan sampai ya yang kita takutkan adalah misalnya lembaga pendidikan ini memberikan perlindungan seperti yang kita tahu ya, yang sempat heboh beberapa waktu yang lalu misalnya memberikan perlindungan terhadap pelaku. Nah, kalau ini terjadi ya tentu saya kira nanti akan berakibat fatal ya. Apa akibat fatalnya? Selain ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga atau institusi pendidikan, juga nanti bisa jadi ya akan menimbulkan trauma panjang terhadap korban-korban. Nah, ini yang kita harapkan. Oke. Baik, satu lagi ini Mas. Kalau kita melihat PPBD saat ini sering terjadi permasalahan-permasalahan di lapangan. Itu seperti apa kita melihatnya, Mas? Ya, tentu saya kira terkait dengan itu ya ada banyak problem ya kalau kita lihat ya. Cuma memang kita harus selalu optimis gitu ya. Oke, jangan dijawab lebih lantang lagi. Kita akan melanjutkan setelah pariwara berikut ini. Baik pemirsa, setelah pariwara berikut ini kita akan mengupas lebih dalam lagi tentang bagaimana pandangan dari Partai Perindo tentang dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Tetap bersama kami. Berita menarik
menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita akan melanjutkan mengupas lebih jauh tentang dunia pendidikan dari perspektif pandangan DPP Partai Perindo. Balik lagi ke Mas Heri Budianto. Mas Heri, tadi kita melihat PPDB. Ini seperti apa kita melihatnya, Mas? PPDB ini kan spiritnya adalah memberikan ruang kepada seluruh lapisan masyarakat mendapatkan pendidikan yang merata, sama ya. Ya kita tahu bahwa kalau kita bicara dengan penerimaan siswa baru, nah tentu kan sekarang kan ada sistem zona, ini yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Tapi itu satu tantangan untuk lembaga pendidikan. Bagaimana tantangannya? Kalau selama ini kita mengenal misalnya ada SMP atau SMA yang unggul, nah dengan adanya sistem zonasi, ya tentu itu harapannya adalah masing-masing sekolah itu unggul. Ya, itu kata kuncinya, masing-masing sekolah itu harus unggul. Nah sehingga pemerintah dalam hal ini ya kalau kita tahu misalnya pada level tingkatan SMA itu kan itu menjadi ranahnya pemerintah provinsi, lalu kemudian di bawahnya ya SMP di bawahnya itu masuk pada ranah pemerintah kabupaten kota. Nah seluruh sekolah harus distimuli memiliki kualifikasi kualitas yang sama baik dari sisi prasarana dan sarana. Ya kita tahu misalnya kalau zaman saya sekolah dulu, mungkin zaman Mbak Ike sekolah dulu ya ada sekolah unggul ya. Unggul itu ya jelas favorit kalau bahasa kami dulu. Ya sekolah favorit itu sangat jauh ya kualitasnya, mutu pendidikannya memang berbeda jauh dengan yang lain-lain. Nah sekarang dengan zonasi ya diharapkan itu semua sama. Nah tentu pemerintah harus mensupport. Jangan sampai misalnya zonasi lalu kemudian itu membuat penerimaan peserta didik baru itu bahkan lintas. Nah kalau itu terjadi lintas ya tentu ini menjadi satu tantangan baru ya tidak benar pelaksanaan itu. Apakah ke depan kita akan memiliki sebuah program kerja yang memang peduli juga terhadap dunia pendidikan ya, seperti saat yang kita rasakan? Saya ini memiliki satu komitmen ya untuk masyarakat di Sumatera Selatan bahwa pendidikan harus menjadi prioritas pada semua orang tua, bahwa pendidikan ini adalah investasi jangka panjang ya. Kenapa investasi jangka panjang? Bahwa pendidikan inilah yang nanti akan membawa masa depan itu terbuka ya. Jadi saya sangat berharap bagaimana caranya kita sesusah-susahnya kita hidup itu anak bisa sekolah ya. Sekolah jenjangnya harus lebih tinggi ya. Kenapa ini bisa terjadi? Agar masa depannya terbuka. Nah, bagaimana dengan pembiayaan? Nah inilah yang harus kita berikan semaksimal mungkin akses itu kepada masyarakat. Oke ya. Satu lagi nih Kak, bagaimana kita melihat sekolah pendidikan inklusi kepada masyarakat mungkin yang belum mampu sekolah secara sehat seperti yang dihadapi masyarakat pada saat ini? Kita harus tahu bahwa peserta didik, anak-anak kita, adik-adik kita, itu kan tidak semua memiliki kemampuan yang sama ya. Bahwa Allah mentakdirkan orang lahir itu bermacam-macam. Anak berkebutuhan khusus itu adalah satu fakta yang harus kita terima. Sehingga apa? Semua sekolah mestinya memberikan perlindungan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Kenapa ini penting? Kalau misalnya sekolah tidak memberikan ruang yang besar, tidak memberikan perlindungan kepada anak-anak ABK, nah tentu dia bukan sekolah inklusi ya. Ya, saya lihat ya tidak semua sekolah mampu mengelola ini. Terutama ya di mana ada anak-anak ABK, saya lihat kasus-kasus perundungan itu terjadi. Ya. Perundungan, kasus bully itu terjadi terhadap anak-anak ABK. Nah, oleh karena itu saya mendorong agar lembaga-lembaga pendidikan tidak hanya yang negeri wajib karena itu adalah institusi yang diselenggarakan dari uang rakyat. Ya, harus. Ya, yang swasta kita mendorong ya bahwa bukalah ruang seluas-luasnya, berikan kesempatan kepada anak-anak ABK untuk mereka mendapatkan pendidikan sehingga mereka juga mendapat kesempatan dan melihat masa depan itu lebih baik. Oke, baik, luar biasa sekali Kak Herbut. Ini satu lagi nih buat Mbak Ike. Waduh, Mbak Ike, kita melihat ini dari sektor pendidikan. Ekonomi kerakyatan tentu penting juga. Bagaimana dalam upaya meningkatkan sektor perekonomian masyarakat.
Partai Perindo seperti apa melihat dalam upaya peningkatan perekonomian kepada masyarakat? Nah, kalau kita berbicara tentang persatuan dan kesatuan di Indonesia sendiri itu nggak lepas dari urusan perut, Mas, gitu kan. Bagaimana masyarakat ini sejahtera dulu, ya kan? Barulah Indonesia sejahtera, barulah persatuan dan kesatuan itu bisa kita sebut. Oke. Nah, tadi kembali lagi, urusan untuk sejahtera itu apa? Pertama, lapangan pekerjaan, ya kan? Kedua tadi pendidikan. Nah, itu dua faktor itu ya. Nah, kita kalau bicara tentang lapangan pekerjaan kan kita tahu setelah situasi yang kita alami pandemi kan, itu menyerang sendi-sendi kehidupan masyarakat, khususnya di perekonomian. Pelaku usaha gulung tikar, ya kan, itu. Dan kedua juga pengangguran. Ini bicara tentang lapangan pekerjaan. Lalu yang menjadi top of mind dari Partai Perindo itu seperti apa sih? Partai politik banyak, tapi aksi nyatanya aja yang langsung. Nah, itu Partai Perindo top of mind kita adalah memberikan pelatihan atau memberikan bantuan, dalam hal ini gerobak-gerobak ke UKM. Udah langsung menyentuh sektor perekonomian UKM. Itu menjadi top of mind dari Partai Perindo itu sendiri. Itu kedua. Kedua juga kita harus melihat ya, dalam hal ini pemerintah ini harus duduk bersama dengan perusahaan-perusahaan agar bagaimana merekrut karyawan-karyawan itu tidak lagi melihat dari misalkan minimal harus S1 atau S2. Tapi mereka punya, kalau misalkan masyarakat atau merekrut dengan berdasarkan sertifikat aja disesuaikan dengan nanti lapangan pekerjaannya, itu kan lebih enak gitu kan. Dia mempunyai sertifikat di keahlian tertentu sesuai dengan pasar gitu. Nah, itu yang harus diniin. Lalu juga gini, digital partner ya. Ini udah zamannya eranya digital partner. Masyarakat bisa membuka lapangan pekerjaan, tidak hanya bekerja saja. Bagaimana? Nah, buatlah satu pelatihan bagaimana menjadi pengusaha dan bagaimana mempromosikan lewat digital, lewat sosial media. Terus anak-anak muda sekarang juga tidak harus mempunyai pekerjaan yang wah aku harus jadi PNS nih. Tapi sekarang udah banyak konten kreator yang bisa menghasilkan pundi-pundi ekonomi. Nah, di situ kan juga bisa kita buat pelatihan bagaimana menjadi konten kreator yang kreativitas gitu ya, berkreatif gitu kan, sehingga nanti pundi-pundi bisa menghasilkan pundi-pundi buat uang gitu ya. Oke, satu lagi nih closing statement ini untuk Mas Heri Budianto dan juga Mbak Ike. Kenapa harus Partai Perindo? Perindo peduli terhadap hajat hidup orang banyak. Kita peduli terhadap NKRI. Makanya kita mengajak masyarakat untuk mendorong mampu berdikari, mampu secara ekonomi, sehingga kalau mampu secara ekonomi, Indonesia sejahtera, maka dengan Indonesia sejahtera, kesatuan dan persatuan itu akan semakin kokoh. Oke, luar biasa sekali pemirsa. Suksesnya pesta demokrasi tentu tidak lepas dari peran dan andil masyarakat dalam menentukan dan memilih calon anggota legislatif dan juga presiden wakil presidennya ke depan. Tentunya, pemilih cerdas adalah pemilih yang mampu memilih dengan hati nuraninya untuk kepentingan bangsa Indonesia lebih sejahtera. Saya Riza Palepi dan Mas Heri Budianto selaku Ketua DPP Bidang Politik, Hukum, dan Kebijakan Publik, serta Mbak Ike Juliesti sebagai juru bicara DPP Partai Perindo. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di obrolan kita selanjutnya. Oke, Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Morning
Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Polisi tangkap perawat nyambi jadi pengedar narkoba. Bea Cukai Kota Palembang musnahkan ribuan barang ilegal. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua sajian informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda bersama saya, Catherine Ambarini. Inilah Borgol selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Oknum perawat di salah satu puskesmas di Ogan Komering Ilir ditangkap nyambi jadi pengedar narkoba. 16 butir ekstasi dan 2 paket sabu diamankan Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan. Wini Agustin alias Dopok, warga desa Srigeni, Kayu Agung, Ogan Komering Ilir, tertunduk lesu dan menyesali perbuatannya. Perempuan single parents berusia 42 tahun ini berstatus pegawai negeri sipil ditangkap Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan. Tersangka merupakan perawat di salah satu puskesmas di Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. 16 butir ekstasi beserta 21 gram lebih sabu diamankan dari tangan pengedar sabu ini. Dari hasil pemeriksaan, perempuan ini sudah sering menjual sabu di lingkungan tempat dia tinggal. Ya, seorang perawat di salah satu puskesmas yang bersangkutan sering menjual belikan narkoba. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu, Bea Cukai Sumatera Selatan bagian timur memusnahkan barang-barang ilegal yang dilarang peredarannya serta tidak memenuhi ketentuan pajak. Barang yang dimusnahkan berupa botol minuman beralkohol merek terkenal, ribuan batang rokok, serta alat kesehatan. Dengan menggunakan alat berat, ribuan botol minuman beralkohol dari luar negeri ini dimusnahkan. 10.764 liter miras tanpa cukai ini dimusnahkan karena termasuk barang-barang ilegal yang dilarang peredarannya. Selain minuman beralkohol, ribuan batang rokok ilegal juga dimusnahkan. Sebanyak 6.667.770 batang rokok dimusnahkan dengan cara dibakar. Selain itu ada juga alat kesehatan serta sex toys yang dimusnahkan. Ribuan batang rokok ini juga termasuk barang ilegal tanpa cukai. Barang-barang ilegal ini merupakan hasil penindakan di Kota Palembang, Kabupaten Musi Banyuasin, serta Ogan Komering Ilir. Bahkan ada juga hasil penindakan di Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Jambi. Pemusnahan barang ilegal ini karena tidak sesuai dengan ketentuan, baik itu di bidang kepabeaan maupun ketentuan di bidang cukai. Untuk pemusnahan kali ini, bagaimana menyelesaikan barang-barang yang tidak sesuai dengan ketentuan, baik itu ketentuan di bidang kepabeanan maupun ketentuan di bidang cukai. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Desa Pulau Betung, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir dijebloskan ke penjara. Tersangka terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana desa yang mengakibatkan kerugian negara mencapai 206 juta rupiah.
LI Kades Pulau Betung, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Oki, resmi ditahan Kejari Oki selama 20 hari ke depan. Tersangka terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi dana desa tahun anggaran 2020, berupa kegiatan pembangunan rehabilitasi jalan dengan pagu anggaran lebih kurang 332 juta rupiah. Dari kegiatan tersebut, negara telah dirugikan mencapai 206 juta rupiah. Tersangka LI telah mengembalikan kerugian negara sebesar 41 juta rupiah. Saat ini tersangka telah ditahan di Lapas Kelas 2B Kayu Agung. Penyidik Kejari Oki akan terus melakukan pengembangan kasus guna kelengkapan data. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Oki, M. Fajar, menyatakan tersangka ditetapkan dan ditahan setelah dilakukan pemeriksaan terkait dugaan korupsi dana desa. Kejaksaan Negeri Oki telah melakukan penahanan terhadap tersangka dengan inisial LI kepala desa untuk kegiatan pembangunan rehabilitasi jalan di Desa Pulau Betung, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi, Oknum Kades LI terancam hukuman 20 tahun penjara sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Bawa senjata tajam di tengah keramaian, pria di Palembang ditangkap. Saksikan beritanya sesaat lagi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. Kalaparan, Senin sampai Jumat pukul 8 pagi. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. MG, setiap hari pukul 19.45 hanya di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri dibukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 pilihan Anda. lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNews Room, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan maknyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Tumpul Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.
Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. MG, setiap hari pukul 19.45 hanya di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kabinet. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Flora 5 terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kelaparan, Senin sampai Jumat pukul 8 pagi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah Cahaya akan Hati tercapai. Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Flora 5 terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pemirsa, Satuan Reskrim Polsek Pelaju Palembang menggerebek 2 kawanan pelaku pencurian sepeda motor di persembunyiannya di kawasan Pelaju Palembang.
Dari tangan pelaku, petugas mengamankan 1 unit sepeda motor yang biasa digunakan saat menjalankan aksinya. Jangan ini ya. Penggerebekan ini dilakukan unit reskrim Polsek Pelaju terhadap 2 kawanan pelaku, Sonen 23 tahun dan Andre 23 tahun di rumahnya di Jalan Pangeran Ratu, Pelaju, Palembang. Pelaku merupakan spesialis pencurian sepeda motor ini tak berkutik saat petugas mengamankan kedua pelaku. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan 1 unit sepeda motor metik yang digunakan pelaku saat menjalankan aksinya. Modus pelaku yakni dengan cara masuk ke dalam halaman rumah warga pada malam hari saat korban tertidur pulas. Pelaku langsung melancarkan aksinya dengan menjebol kunci kontak motor korban dengan kunci letter T. Aksi terakhir kejahatan pelaku dilakukan di Jalan Tegal Binangun, Pelaju Darat, Palembang. Kapolsek Pelaju Palembang AKP Firmansyah menyatakan pelaku merupakan spesialis pencurian sepeda motor yang memiliki laporan polisi sebanyak 5 TKP. 2 orang pelaku curian mor yang indikasinya dengan cara membongkar pagar rumah warga pada jam 3 subuh. Jadi mendapatkan 2 motor hasil curiannya dalam 1 TKP. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Dan pemirsa, seorang pria ditangkap unit reskrim Polsek Seberang Ulu 1 Palembang. Pelaku ditangkap kedapatan membawa senjata tajam di kawasan 10 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Palembang. Dengan wajah tertunduk saat digiring unit reskrim Polsek Seberang Ulu 1 Palembang, Julian, warga Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Jakabaring, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku ditangkap petugas lantaran kedapatan membawa senjata tajam jenis pedang di kawasan Jalan Kiai Haji Ashari, Kelurahan 10 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Palembang. Pelaku merupakan sopir perahu getek di Sungai Musi ini ditangkap saat petugas sedang melakukan patroli pembubaran gerombolan pemuda yang hendak tawuran. Petugas yang melihat pelaku membawa senjata tajam jenis pedang langsung mengamankannya bersama pedang milik pelaku. Di 9.10 Minggu pagi. Bawa saja Mbak. Kita keamankan, dia membawa senjata tajam jenis pedang. Atas perbuatannya pelaku dijerat Undang-Undang Darurat tahun 1951 dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Prabu Mulih melalui mobil layanan hukum memberikan layanan konsultasi hukum gratis bagi masyarakat Kota Prabu Mulih yang dipusatkan di pemerintahan, kelurahan, dan desa. Warga Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabu Mulih Timur, Kota Prabu Mulih ramai memanfaatkan layanan konsultasi hukum gratis program Kejaksaan Negeri Kota Prabu Mulih. Masalah rumah tangga serta hutang piutang menjadi dominasi yang dikonsultasikan warga. Kepala Seksi Intelijen Kejari Prabu Mulih, Anjas Rakarsa, menyatakan tujuan mobil layanan masuk kelurahan dan desa untuk mengedukasi tentang peraturan hukum pidana dan perdata kepada masyarakat agar dapat menghindari segala bentuk perbuatan yang dapat dikenakan hukum. Dan pelayanan hukum gratis yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Prabu Mulih. Karena sebelum ini sebenarnya kita sudah punya program namanya Kiai konsultasi dan pelayanan hukum gratis, itu yang kita pusatkan di City Mall. Biasanya setiap hari Kamis pukul 15 sampai 16.30 kita hadir di City Mall. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengedukasi masyarakat. Mobil layanan hukum merupakan bantuan Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai bentuk apresiasi atas pencegahan serta edukasi yang telah dilakukan Kejari Prabu Mulih. Sebelumnya melalui program layanan Kiai yang ditempatkan di City Mall yang diadakan setiap hari Kamis, tak sedikit warga berkonsultasi seputar permasalahan hukum yang dihadapi sehari-hari. Dari Prabu Mulih, Sumatera Selatan, Berry Brima, iNews melaporkan. Pencurian kotak amal di minimarket Sekayu terekam CCTV. Selengkapnya sesaat lagi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. Kalaparan, Senin sampai Jumat pukul 8 pagi. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.
OMG, setiap hari pukul 19.45 hanya di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada 5 untuk Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kabinet. Bagaimana situasi terkini Kobaran di sana? api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhum inda rabbihim. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan nyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah Cahaya akan Hati tercapai. Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kelaparan, Senin sampai Jumat pukul 8 pagi. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. OMG, setiap hari pukul 19.45 hanya di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada 5 untuk Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kabinet. Bagaimana situasi terkini Kobaran di sana? api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama.
Jazauhu inda rabbihim. ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Pemirsa, kami sampaikan kilas Borgol di penghujung program Borgol hari ini. Berikut sejumlah informasi peristiwa dan kriminal yang telah kami rangkum dalam kilas Borgol yang terjadi di Sumatera Selatan. Terima kasih sudah bersama kami. Waktunya saya, Catherine Ambarini, bersama kerabat kerja yang bertugas hari ini undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Unit Pidum dan Tekap 134 Satreskrim Polrestabes Palembang ringkus 2 pelaku pencurian kabel optik sepanjang 500 meter. Aksi pencurian kotak amal di sebuah minimarket Antikmart di Kota Sekayu terekam CCTV. Pencurian terjadi saat karyawan istirahat sholat. Seorang pemuda diduga maling kotak amal di Masjid Taqwa Muara Rupit nyaris jadi bulan-bulanan warga setempat. Menurut informasi sudah sering terjadi pencurian kotak amal di wilayah tersebut. Polsek Kemuning gelar giat pengamanan misa kebaktian Natal di GMI Wesley. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah Cahaya Hati tercapai. Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. Kelaparan, Senin sampai Jumat pukul 8 pagi. MG, setiap hari pukul 19.45 hanya di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada 5 untuk Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kabinet. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim. ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews.
Kalau kita nih beda. Kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan nyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Antrian BBM mengular di SPBU. Warga dukung polisi berantas narkoba. Tes event Piala Dunia U20 berlangsung Maret. Halo, apa kabar pemirsa? Selain 3 sajian utama tadi, sejumlah informasi lain sudah kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Catherine Ambarini. Inilah iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Kesulitan masyarakat mendapatkan BBM jenis Pertalite dan Solar di SPBU wilayah Muara Enim masih terjadi. Terbukti antrian panjang kendaraan mengular hingga ke jalan dalam kota Muara Enim. Antrian panjang sepeda motor dan mobil untuk mengisi BBM ini terjadi di SPBU Talang Jawa, Kota Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Pemilik kendaraan rela mengantri berjam-jam, bahkan ada yang sudah memarkirkan kendaraan dari pukul 4 subuh untuk mengisi BBM melalui SPBU. Meski harus mengantri, mereka rela daripada harus membeli di pedagang eceran karena harganya jauh lebih tinggi, mencapai Rp15.000 per liter. Beberapa pemilik kendaraan mengeluhkan lambannya pelayanan karena petugas SPBU harus mengecek melalui aplikasi pembelian BBM. Minyak mahal, 30 diambilnya ya. Susah ini ngambil ini ya? Iya, antri-antri ini. Berapa jam ngantri ini, Pak? Ini sejam ini. Sejam ya? Dari jam 7 lah sampai setengah 7 deh. Iya. Aplikasinya ini dari kan. Oh, aplikasi ini ya? Iya, bikin lambat ini. Jadi harapannya gimana, Pak? Ya harapannya lancar kali kan. Agak kesulitan dari minyak ini. Kadang masuk. Yang musuhnya enggak, Enggak masuk yang di sini. Berapa jam ngantri ini? Adalah sejam ngantri. Sejam ya? Jadi mana harapannya kamu selaku ya, masyarakat? Masyarakat ini dan minyak itu. Petugas SPBU mengakui antrian panjang kendaraan terjadi karena harus memakai aplikasi My Pertamina hingga pelayanan lamban. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Dan pemirsa, warga mendukung penuh upaya polisi dalam memberantas peredaran narkoba di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pasalnya, peredaran narkoba semakin marak dan merajalela di desa-desa tanpa memandang usia dan kalangan. Di Kabupaten Ogan Komering Ilir ada salah satu desa yang disebut masyarakatnya sebagai pasar sabu karena peredaran narkotika khususnya jenis sabu sangat meresahkan masyarakat.
Masyarakat mengaku sangat terganggu, istirahat tidur pun terkadang tak bisa akibat ulah transaksi barang haram tersebut. Adanya upaya polisi dalam memberantas narkoba beberapa hari lalu sangat didukung penuh oleh masyarakat. Bahkan masyarakat secara sukarela membantu polisi merobohkan pondok-pondok narkoba yang kerap dijadikan tempat transaksi narkoba serta penyalahgunaan barang haram tersebut. Masyarakat meminta polisi untuk memberantas narkoba hingga ke akarnya agar masa depan anak bangsa bisa diselamatkan. Mendukung enggak kinerja polisi? Dukung, habis sila kali. Organisasi apa ya? Senang Pak ya dengan adanya? Senang, 1000 kali senang. Terganggu tidur malam siang. Terganggu kami lewatnya nih. Itu kan sama kades, sudah kades campur camat. Langsung lagi ke bupati kalau tidak selesai. Jadi kita di sini ada laporan. Lapor polisi. Iya. Itu. Kita berani tanah kita dewe ini lalui. Setuju. Mendukung kinerja polisi. Mendukung, Mian. Biar habis. Babas bikas. Harapannya ke depan siapa Bu? Biar ada kati lagi wong itu ya, nyabu. Jadi sangat dukung Bu ya? Dukung. Berkat nomor telepon bantuan polisi, masyarakat bisa melaporkan setiap kejadian yang ada di sekitar lingkungan dengan respon polisi yang cepat. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, harga telur di Pasar Impres Muara Enim melambung tinggi mencapai Rp30.000 per kilogram. Bahkan harga telur per kilonya lebih tinggi dibandingkan harga ayam potong. Sejak 2 pekan terakhir ini, masyarakat dan pedagang telur mengeluhkan tingginya harga telur ayam sehingga menurunkan daya beli masyarakat di Pasar Impres, Kabupaten Muara Enim. Kenaikan harga telur sangat signifikan dari Rp25.000 per kilogram hingga mencapai Rp30.000 per kilogramnya. Kenaikan harga telur diduga menyambut Natal dan Tahun Baru. Pedagang telur Brigner mengatakan harga telur ayam dari pasokan kandang ayam di kawasan Lembak sudah mulai naik dari 2 minggu belakangan. Dari semula Rp25.000 naik menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Kenaikan harga tentu saja mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat yang harus mengurangi hingga 50% pembelian. Ya mengalami kenaikan. Kenaikannya sekitaran berapa? Ya kalau 2 minggu belakang sekitar 25-26. Terus sudah 3 hari ini sudah 30, naiknya memang per 1.000 dia, tapi per 3 hari, per 2 hari gitu. Pastilah terkejut lah. Harus telur bela 30 kan, belum yang lain. Biasanya kemarin berapa menurut? Terakhir beli 26. 26 ya? Agak jauh juga lah naik lah, aman masih 30 itu kan. Permasalahan kenaikan kebutuhan pokok seperti telur menjelang hari besar agama dan tahun baru menjadi PR pemerintah karena selalu terulang setiap tahun sehingga menjadi beban masyarakat. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. DPPKB gelar diseminasi dan audit stunting tahun 2022. Saksikan beritanya sesaat lagi. Beda. Kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan nyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim. Dan ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan.
insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Roraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di Indonesia, khususnya di Kabupaten 4 Lawang, pemerintah Kabupaten 4 Lawang melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Kabupaten 4 Lawang menggelar kegiatan diseminasi tahap 2 dan rencana tindak lanjut audit kasus stunting tahun 2022. Kegiatan yang bertajuk diseminasi tahap 2 dan rencana tindak lanjut audit kasus stunting tahun 2022 yang digelar oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 4 Lawang berlangsung di ruang rapat Madani Kantor Bupati 4 Lawang. Dihadiri oleh Sekretaris Daerah 4 Lawang Fauzan Khoiridenin. Lalu ada perwakilan dari BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, para camat, tim teknis audit kasus stunting dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan narasumber pakar yang terdiri dari dokter Opjin, dokter spesialis anak, psikolog, dan ahli gizi. Dalam sambutannya, Sekda 4 Lawang Fauzan Khoiridenin menyatakan penurunan angka stunting menjadi salah satu hal yang diprioritaskan di Kabupaten 4 Lawang. Untuk mewujudkan target tersebut dibutuhkan koordinasi dan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, baik dari bidang kesehatan, pangan dan gizi, serta lingkungan yang memadai, yaitu sanitasi jamban keluarga dan ketersediaan air bersih serta pola asuh balita. Dalam rangka upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten 4 Lawang, insya Allah mudah-mudahan sesuai dengan target yang direncanakan, kita akan segera menuntaskan untuk penanganan stunting di Kabupaten 4 Lawang ini. Saya berpesan kepada kita semua yang ada di sini, para orang tua, para aparatur dengan posisi dan jabatan apapun, mari kita tuntaskan stunting ini secara global. Bukan hanya stunting fisik, tapi stunting pola pikir dan stunting terhadap nilai-nilai kebangsaan, sehingga akan bisa memberikan manfaat dan kebaikan bagi semua orang. Terima kasih. Berdasarkan data studi status gizi balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019, angka stunting di Kabupaten 4 Lawang dengan angka prevalensi sebesar 36,16%. Sementara berdasarkan survei status gizi Indonesia pada tahun 2021, prevalensi stunting Kabupaten 4 Lawang turun menjadi 26%. Dengan dilaksanakannya audit kasus stunting ini diharapkan menjadi acuan penanganan dan pencegahan yang tepat untuk mencapai target tim percepatan penurunan stunting Kabupaten 4 Lawang yang disepakati bersama ketika pelaksanaan rembuk stunting untuk menjadi zero pada tahun 2024. Dari 4 Lawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, diduga kuat melakukan penyelewengan realisasi dana desa, Kepala Desa Pulau Betung Kecamatan Pampangan, Kabupaten Oki dijebloskan ke penjara. Kades Pulau Betung Kecamatan Pampangan Kabupaten Oki resmi ditahan oleh Kejari Oki selama 20 hari ke depan. Penahanan dilakukan atas dugaan melakukan tindak pidana korupsi pada dana desa tahun anggaran 2020 berupa kegiatan pembangunan rehab jalan dengan pagu anggaran lebih kurang 332 juta rupiah. Dari kegiatan tersebut, keuangan negara telah dirugikan mencapai 206 juta rupiah. Sebagai barang bukti saat ini, telah mengembalikan kerugian negara sebesar 41 juta rupiah. Tersangka digiring dan ditahan di lapas kelas 2B Kayu Agung. Penyidik Kejari Oki akan terus melakukan pengembangan kasus guna kelengkapan data. Kejaksaan Negeri Oki telah melakukan penahanan terhadap tersangka dengan inisial LI kepala desa untuk kegiatan pembangunan rehabilitasi jalan di Desa Pulau Betung, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang mana untuk pagu anggaran, yang mana kerugian negara itu sekitar kurang lebih 206 juta. Kades LI terancam hukuman 20 tahun penjara atas dugaan melanggar undang-undang tindak pidana korupsi. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, warga Desa Pemulutan Ilir, Kabupaten Ogan Ilir bersyukur akhirnya jalan di daerah mereka dilakukan perbaikan. Perbaikan jalan ini mendongkrak pertumbuhan perekonomian yang berada di Jalan Babat Saudagar Sri Jabo, penghubung Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Palembang. Seperti inilah arus kendaraan yang melintas di Jalan Babat Saudagar Sri Jabo di Desa Pemulutan Ilir, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir. Arus lalu lintas ramai melintas setelah dilakukannya perbaikan akses jalan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir dan Kecamatan Jakabari, Kota Palembang. Pertumbuhan perekonomian masyarakat bergerak pesat. Pasalnya, akses jalan yang selama banyak dikeluhkan masyarakat mendapat perhatian dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk terus dilakukan perbaikan. Masyarakat menyebutkan pembangunan akses jalan yang menjadi jalan alternatif masyarakat Desa Pemulutan Ilir sangat bermanfaat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Masyarakat menyampaikan ungkapan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pengawasan yang dilakukan Lembaga Yudikatif Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam mengawasi penggunaan anggaran negara untuk pembangunan. Dan sekarang tidak panjang lebar, saking kami terima kasihnya kan kepada Kejati, kepada Kejati Sosial. Kami mengucapkan terima kasih atas penelitian inilah atas terima kasih kami kami mewakili selaku Kepala Dusun Jemaah Pemulutan Ilir sangat-sangat berbanget. Ya, waktu pertama ya jalannya jahat ya. Itulah waktu uang kendaraan taruhlah bisa nyampak kalau bagi taruhlah terima kasih dengan Bapak Jaksa ya. Nah, ya alhamdulillah makasih dari bapak-bapak yang menerit jalan ini. Ya itulah. Kondisinya kayak mana sekarang? Apakah enak untuk dilintas? Ya enak lewatnya. Yang bagi yang mobil ya, yang motor ya lancar. Dari Palembang, Muhammad Riza Falepi, iNews melaporkan. Tes event Piala Dunia U20 berlangsung Maret. Selengkapnya sesaat lagi. Beda. Kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad. Penasaran? Rasanya unik dan nyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan.
bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada 5 untuk Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda kembali di iNews Sumsel. Pemirsa, Kabupaten Pali semakin religius dan agamis dalam menjalankan agama Islam. Salah satu program religi tersebut yakni 285 santri dari 150 TPA di Kabupaten Pali berhasil khatam Al-Quran dan mengikuti wisuda. Ratusan santri ini yang berasal dari berbagai TPA di Bumi Serapas Serasan antusias mengikuti prosesi wisuda yang digelar di gedung Pesos Pertamina Pendopo. Wisuda khatam Al-Quran yang digelar oleh Dewan Pengurus Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI Kabupaten Pali ini merupakan yang ke-8. Ketua BPKPRMI Fadri mengatakan, dengan adanya wisuda khatam Al-Quran ini, semoga para santri akan menjadi orang-orang yang ahli ibadah dan menjadi generasi muda yang Islamiah. Hari ini adalah kegiatan khataman dan wisuda santri ke-8 tahun 2022. Santriwan-santriwati LPPTKA BKPRMI Kabupaten Peluang Abang Muhammad Jalil yang diikuti oleh santriwan-santriwati seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Peluang Abang Muhammad ini. Ada berapa santri? Santri yang mengikuti kegiatan khataman dan wisuda hari ini berjumlah 285 orang santri. Dengan mengikuti wisuda ratusan santri, semoga ke depan para generasi muda akan selalu mengedepankan agama di dalam kehidupan sehari-hari. Dari Pali, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Setelah mempersiapkan 6 stadion untuk gelaran Piala Dunia U20, tes event akan digelar di sejumlah stadion tersebut. Uji coba akan dilakukan pada Maret atau April 2023, termasuk di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Menpora Zainuddin Amali menjelaskan persiapan 6 stadion yang akan menjadi lokasi gelaran Piala Dunia U20 2023 mendatang, kondisinya sudah diperiksa FIFA sebanyak 2 kali dan dinyatakan siap.
Sebagai uji coba kesiapan stadion, akan digelar tes event pada Maret atau April 2023 mendatang. Menurut Menpora, sejumlah persiapan di stadion saat ini hanya perbaikan minor terkait kebugaran rumput stadion. Secara umum, 6 stadion yang ditunjuk sudah siap pakai. Khusus Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring sebenarnya sudah siap pada tahun 2021 lalu, namun ditunda karena pandemi COVID-19 saat itu masih tinggi. Selanjutnya, Piala Dunia U20 dilaksanakan pada bulan Mei 2023. Jakabaring 1 dari 6 stadion yang akan digunakan untuk Piala Dunia, dan itu menurut FIFA sudah cukup, tetapi masih ada yang harus diperbaiki lagi kan. Dari 2021 ke sekarang kan digunakan. Setelah diperbaiki semua, saya sudah pernah ke Jakabaring pada saat direnovasi itu, sehingga kalau tahu juga renovasi ya minor saja. Kalau ditanya siap ya kita siap. Panitia lokal Piala Dunia U20 Sumsel sebelumnya persiapan sudah mencapai 80%. Masih menunggu kedatangan tambahan lampu dan juga layar raksasa. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Catherine Ambarini dan segenap kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan nyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan